Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geger Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu di Studio Mobilio. Tamu yang sangat terpelajar, sangat luar biasa pengalamannya. Banyak sekali kita mendapatkan ilmu. Dan saya perkenalkan beliau dulu. Beliau adalah Profesor Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SHMH, seorang peneliti dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, yang juga beliau adalah seorang mantan rektor. Pertama kali saya melihat beliau itu pada event Forum Rektor yang pernah diadakan Yayan Manado di tahun 2013. Luar biasa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Luar biasa. Gimana kembali ke Manado perasaannya untuk yang kesekian kali? Ini untuk yang ketiga kali ya saya ke Nggih. Manado ya. Nggih. Intinya hati saya masih ada di Manado. Tambah udah nyanyi tadi malam balada pelaut. Itu lagu kebangsaan kalau orang-orang luar daerah Manado tuh datang pasti ke Manado. Oke guys, terkait kedatangan Pak Profesor ini, beliau sedang mengadakan penelitian perbandingan tentang pemberian gelar adat di daerah Dayak dan membandingkannya dengan pemberian gelar adat di tanah Minahasa. Ngoni mau tahu? Lihat nih, orang luar meneliti tentang adat Minahasa. Kurang sekali orang Manado yang teliti ini. Sehingga orang mesti kepo-kepo dulu. Gimana hasil penelitiannya di Dayak ini. Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Betul, kami untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberian gelar adat ya, yang baik dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dan juga termasuk dari gelar adat Dayak Minahasa. Gelar adat Dayak tersebut sekarang ini begitu marak ya diberikan kepada orang-orang, sehingga kami berkeinginan untuk mengklarifikasi kepada beberapa pengamat dan tokoh yang ada di Minahasa tadi pagi ya sampai pada sore hari ini. Ternyata gelar adat tersebut adalah merupakan sebuah penghormatan terhadap setiap orang yang memelihara nilai-nilai adat budaya serta memiliki penghargaan terhadap perkembangan hukum adat itu sendiri termasuk alam dan lingkungannya. Nah, ada yang cukup menarik saya pikir dari pemahaman yang tadi disampaikan oleh pengamat salah satu Pak Sufit ya, yang banyak sekali melontarkan bagaimana hukum adat Minahasa itu ya dalam rangka memberikan sebuah gelar adat. Kan tetapi yang paling menarik ternyata gelar itu adalah sebuah pemberian ataupun penghormatan yang dimulai sejak orang itu lahir. Dari kedua orang tua memberikan nama, dan nama itu merupakan sebuah gambaran cita-cita. Dan kemudian setelah dewasa sampai kepada tua, kalaupun orang itu berfungsi dalam masyarakat, tentunya dia akan diberikan sebuah gelar ataupun julukan bagi suatu komunitas. Nah, sehingga kesimpulannya gelar adat itu ya, baik pun yang di Kalimantan Tengah ataupun yang ada di masyarakat Minahasa, ternyata akan diberikan kepada orang yang berjasa terhadap pengembangan, kelestarian masyarakat serta alam lingkungan dari hukum adat itu sendiri. Itu saja kayaknya. Kalau Prof saat ini melihat gelar pemberian adat itu kan lebih kepada kesakralan daripada gelar adat itu sendiri. Nah, Prof melihat ini bagaimana pemberian gelar adat yang ada di Dayak dan kemudian dibandingkan dengan yang ada di Minahasa, Prof? Ya, pada dasarnya awal mula pemberian gelar adat itu merupakan nilai sakralitas yang memiliki nilai magis dan religius yang luar biasa. Nah, walaupun pemberiannya itu tentu mengalami perubahan varian secara dimensi ruang dan waktu, kan tetapi sama-sama untuk ingin memperhatikan bahwa gelar adat tersebut harus menempuh cara-cara bagaimana komunitas masyarakat hukum adat itu memberikan pertimbangannya apa yang menjadi tolok ukur sehingga gelar adat tersebut dapat diberikan kepada orang lain. Gitu. Sejauh ini kalau pemberian gelar adat ada kan yang bisa kita istilahkan sudah kayak diobral gitu, Prof. Ya, misalnya siapapun yang misalnya datang ke daerah tersebut, kemudian ketika dia mempunyai jabatan yang tinggi
dan hal-hal yang terkait dengan itu, kemudian langsung diberikan gelar adat secara sukarela oleh majelis adat daerah tersebut. Kira-kira hal itu menurut Prof ada pandangan yang lain atau gimana? Saya pikir itu bisa terjadi apabila tidak melalui SOP ya, standar operasional bagaimana pemberian gelar adat tersebut. Selama kita melibatkan kelembagaan dan tertua yang ada dalam masyarakat adat, tertua adat ya tentunya pasti mekanisme itu akan dipelihara dengan baik. Nah, ini saya pikir. Jadi untuk bisa mengembalikan dan menegakkan kepada aspek religiusitas dan mistiknya tadi termasuk di dalamnya kesakralitasan, maka pemberian gelar adat tersebut hendaknya melibatkan para tertua adat dan juga termasuk dalam mekanisme dari kelembagaan. Saya pikir itu akan terpelihara dengan baik. Perbandingan yang ada kemudian didapatkan dari hasil penelitian ini sendiri, Prof, gimana? Ya, saya pikir untuk pemberian gelar adat ini memang mengalami beberapa etape. Etape yang pertama, nilai sakralitas dirasakan sangat full ya. Kemudian yang kedua, ada sedikit pemberian gelar adat tersebut dengan tanpa mengindahkan prosedural, nilai-nilai dan tertua-tua serta kelembagaan adat. Nah, juga ada lagi tahap yang ketiga, yaitu ingin kembali menegakkan aspek-aspek nilai sakralitas dan termasuk juga keterikatan dengan kelembagaan dan tertua adat. Sejauh ini kalau kita melihat pemberian gelar adat, Prof, kepada banyak orang di negeri ini, itu sejauh mana impact-nya ke masyarakat adat itu sendiri? Iya, ini yang harus untuk kita benahi. Menurut saya untuk kalau persoalan pemberian gelar adat itu adalah sifat keterbukaan daripada hukum adat sendiri, bahwa dia welcome kepada siapapun dia dapat memberi gelar itu. Akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa pemberian gelar tentu harus memiliki impact, dampak bagi masyarakat adat, daerah serta komunitas tertentu. Nah, ini yang terpenting. Sehingga saya pikir untuk tahapan memberi gelar adat tersebut dapat dijadikan indikator adanya keterkaitan perilaku dari orang tersebut terhadap daerah tersebut. Itu yang terpenting. Guys, ini perlu kita sampaikan pengoni yang ada Mbak Uni konten ini nanti. Geger Channel ini udah mendahului publikasi dari hasil penelitian Prof. Ibnu ini. Beruntung ente, guys, sebelum Prof. Ibnu mempublikasikan hasil penelitiannya sudah ada di studio Mobilio, guys. Dan Prof. Ibnu datang tidak sendiri karena beliau diasistensi oleh mantan murid beliau juga yang sekarang ini sudah ini adalah gambaran seorang pendidik yang sukses karena tadinya beliau adalah seorang mantan mahasiswanya, sekarang sudah menjadi rekan sejawat. Halo Pak Jeffrey. Halo. Gimana perasaannya mengasistensi mantan dosen nih? Mana muncul Mas Jeffrey? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Luar biasa. Baru kali ini ke Manado, Mas? Ya, baru kali ini. Luar biasa. Guys, tadinya saya pikir Pak Jeffrey ini adalah orang yang asli Minahasa karena marga beliau adalah Terantang. Tapi setelah kita cek di dinding marga, ternyata masih ada kosong space-nya untuk abjad T dan beliau berkenan untuk menaruh marganya di situ. Oke, terima kasih Prof. Oke, makasih. Mudah-mudahan ada keberkahan buat masyarakat Minahasa dengan hasil penelitian ini dan mudah-mudahan juga berkah buat hasil penelitian ini untuk ke depan. Terima kasih sekali lagi sudah berkunjung di Sulawesi Utara, Bumi Nyur Melambai, Somakang Tinituan. Terima kasih. Tinggal ada satu menu yang harus Prof nikmati, bukan cuma dicicipi, harus dinikmati, yaitu nasi kuning khas Manado. Oke, terima kasih guys yang Sobat Uni. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.